Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pemilih cerdas Kabupaten Bantul, hari ini hari yang istimewa karena KPU Bantul melaunching acara baru, program acara baru, program gelar wicara yang dinamai dengan orasi. Apa itu orasi? Ya, orasi adalah obrolan santai demokrasi. Jadi obrolan ini santai-santai aja. Jadi program ini nantinya akan mengundang narasumber yang tentu saja kredibel dan ahli dalam bidang pemilu atau seputar demokrasi. Nah, untuk acara yang pertama kali ini tentunya yang lagi sedang hot-hotnya di KPU Bantul ataupun di seluruh wilayah Indonesia, yaitu tentang pencalonan. Nah, tahapan pencalonan di Pilkada 2020. Nah, untuk itu untuk memulai acara hari ini, acara pertama ya, jadi agak grogi-grogi dikit nggak apa-apa ya. Kita undang saja narasumber yang kredibel kita, Bapak Joko Santoso. Nah, Pak Joko, monggo kesini Pak Joko. Ya, Pak Joko. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Mas Bang. Saya kemarin katanya itu saya dengar Pak Jokowi nggak tidur. Oh iya, ini karena Sudah fresh kali. Ini sudah fresh, seger. Nggak tidur karena memang tahapannya sampai pukul 24. Ya, jadi sobat pemilih cerdas gitu, bisa dibayangkan bahwa kerja KPU itu memang berat, tapi ya inilah amanah ya Pak. Siap, harus kita lakukan. Jadi kita ngobrol santai-santai aja Pak Joko. Ini agar sobat pemilih cerdas Bantul ini tahu tentang tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Jadi mohon maaf pakai teks Pak, agak lupa biasanya. Siap. Yang pertama Pak, ini kan kemarin yang hotnya itu kan ada pendaftaran calon. Sudah dilaksanakan KPU Bantul? Ya, sesuai dengan tahapan Juang bahwa pendaftaran bakal pasangan calon itu kan kita buka tanggal 4 sampai 6 September, dan di Bantul itu yang sudah daftar dua-duanya di tanggal 4, jadi sudah kita lakukan hari Jumat tanggal 4 September itu. Jadi ada 2 bakal pasangan calon yang sudah kita terima statusnya untuk proses pendaftaran bakal pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik. Siapa saja Pak? Nah, ini harus kita sampaikan ini juga. Penting ini. Biar masyarakat tahu siapa sih yang sudah yang jadi terima gitu ya. Walaupun masih ada tahapan yang masih panjang ya. Ya, kita terima itu ada 2 bakal pasangan calon yang mendaftarkan di pagi itu ada pasangan Bapak Dr. Andes Suhartono sebagai bupatinya, dan wakil bupatinya adalah Bapak Dr. Andes Haji Toto Sudarto MPD. Nah, yang kedua di hari itu juga tanggal 4. Ya, didukung siapa dulu? Kan gitu ya. Calon kan nggak ujuk-ujuk langsung masuk itu siapa yang dukung? Iya. Perlu kita sampaikan yang dukung itu untuk bukan dukung ya? Yang usul ya. Usul. Sekarang yang usul ya. Untuk sobat pemilih cerdas. Jadi istilahnya itu sekarang bukan partai pendukung tapi partai pengusul. Ya, betul. Jadi yang mengusulkan untuk Pak Suhartono dan Pak Toto itu ada 1 partai Gerindra, yang kedua partai Golkar, yang ketiga partai PKS, yang keempat partai Nasdem, yang kelima adalah P3. Jadi ada 5 partai politik pengusul. Jadi begitu. Secara komposisi suara. Nah, ini komposisi sekaligus kursinya ini sekali ngetes ini ya. Untuk partai Gerindra itu ada 8 kursi. Untuk partai Golkar itu ada 5 kursi. PKS itu ada 4 kursi. Untuk Nasdem ada 1 kursi dan P3 ada 2 kursi. Jadi total itu ada 20. Ya. Minimal berapa Pak? Sesuai dengan peraturan itu minimal 9. Jadi sudah memenuhi jumlah kursi di DPR di Kabupaten Bantul. Lanjut. Untuk satu lagi pasangan yang mendaftarkan di tanggal 4 itu Mas Bang, jam 13, kurang lebih jam 13.30-an ya, setengah 2. Itu yang mendaftarkan itu ada
calon bupatinya ada nama Bapak Haji Abdul Halim Musli, calon wakil bupatinya ini atas nama Bapak Joko Widodo. Dan ini didukung oleh partai, ada PDI Perjuangan dengan 11 kursi, lalu Partai Kebangkitan Bangsa itu 6 kursi, ada Partai Demokrat ada 2 kursi, dan Partai Amanat Nasional itu 5 kursi. Jadi totalnya 24. Iya. Ada satu Pak, itu kan 45 kan? Iya, ada satu partai politik yang tidak mengusulkan, yang tidak gabung untuk mengusulkan. Jadi boleh Pak, itu enggak? Boleh, boleh. Apa-apa konteksnya di yang tidak boleh itu di Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 itu untuk konteks pemilihan presiden ya. Itu kan daftarnya tanggal. Iya, betul. Terus dikalkulasi itu kan sudah habis. KPU menerima pendaftaran sampai tanggal 6, jadi tetap lanjut Pak gitu. Iya, karena secara regulasi itu kan sudah kita tetapkan bahwa pendaftaran bakal pasangan calon itu tanggal 4 sampai tanggal 6. Tanggal 4 sampai tanggal 5 itu jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu tanggal 6-nya itu jam 8 sampai pukul 24. Nah, itu yang bikin Pak Joko ngantuk Mas. Tidak tidur itu ya. Nah, paginya itu kan saya di WA grup itu Pak Joko itu udah sudah ngirimkan WA ini kok kayaknya Pak Joko nggak tidur. Nah, itu Pak Joko katanya mau ke rumah sakit. Nah, itu dalam rangka apa Pak? Iya. Itu. Sekali lagi kita juga karena dalam persyaratan calon itu untuk calon bupati dan wakil bupati kan harus memenuhi syarat lagi namanya pemeriksaan kesehatan. Dan sesuai dengan petunjuk dari KPRI untuk pemeriksaan kesehatan ini KPU harus koordinasi dengan IDI. Sementara IDI merekomendasikan rumah sakit tipe A. Satu-satunya rumah sakit tipe A itu hanya di Sarjito Mas Diwang untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Jadi Pak Joko pulang ke rumah itu tidur jam 2. Jam subuhan. Jam 5 subuhan dulu. Subuhan terus jam 6 itu berangkat ke Sarjito. Luar biasa. Seperti tepuk tangan itu Pak untuk pemirsa untuk Pak Joko ini. Iya, seperti itu gitu ya. Sudah diperiksa ya? Iya. Untuk jadwal di Bantul ini kan pemeriksaannya tanggal 7 sampai tanggal 8 Pak. Jadi yang diperiksa itu 3 komponen gitu ya. Yang satu kesehatan jasmani dari aspek medik, dan yang kedua kesehatan rohani dari psikiatris, dan yang ketiga adalah pemeriksaan bebas narkotika. Jadi 3 hal ini yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit. Sehat jasmani, kemudian sehat rohani, dan bebas dari narkoba. Bebas narkoba. Jadi sampaikan sama pemilih cerdas ini kalau mau jadi wakil bupati jangan pakai narkoba. Iya, tentu itu Pak semuanya. Ya. Nah, habis diperiksa tahapannya itu apa lagi Pak? Jadi kan kemarin calon-calon itu bawa kontainer ya. Iya. Itu banyak sekali itu. Nah, itu apa Pak? Ya, begini Mas Pak. Itu kan sesuai dengan tahapan setelah KPU menerima pendaftaran itu, KPU meneliti keabsahan syarat calon. Jadi keabsahan dari segi administrasi gitu ya. Kita teliti keabsahan ijazahnya, kita teliti KTP-nya, kita teliti surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama, oleh pengadilan, kita seperti itu. Banyak sekali. Jadi prosesnya itu kelihatan singkat tapi di dalamnya sangat panjang sekali prosesnya. Ternyata banyak ya pemilih cerdas untuk jadi bupati itu nggak cukup daftar saja gitu. Harus syarat-syaratnya lengkap. Kalau SIM kan hanya tes psikologi sama sehat gitu, terus Breto ternyata banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka yang lurus-lurus saja semuanya biar mudah. Lanjut ya Bu. Iya, siap. Jadi setelah diperiksa setelah daftar, kemudian diperiksa kesehatan, diperiksa administrasi, kelengkapan dokumennya. Setelah itu nah itu ya kita sampaikan juga ya. Setelah nanti penelitian administrasi ini sudah selesai gitu ya, kita lihat kalau masih ada yang perlu diperbaiki syarat calon ini, tanggal 13 kita menyampaikan memberitahu kepada bakal pasangan calon kalau masih ada berkas calon yang perlu diperbaiki. Jadi masih ada tahapan untuk perbaikan. Jadi masih syarat calon itu ya. Syarat calon ya? Syarat calon ya yang ada itu tadi
surat-surat tadi ya, keterangan tadi ya. NPWP NPWP dan lain-lain itu ya. Iya, itu Pak Juang. Jadi itu ada perbaikan. Ada perbaikan di situ. Nanti kita perbaikan itu tanggal sampai tanggal berapa? Nah, perbaikan itu nanti maksimal tanggal 16. Jadi Tanggal 14 sampai 16 ya, perbaikan September ya. Karena nanti KPU akan menetapkan itu tanggal 23. Nah, perbaikan masuk itu diteliti lagi nggak Pak? Nah, perbaikan masuk itu tidak diteliti, langsung diumumkan setelah itu. Karena perbaikan itu asumsinya sudah dilakukan perbaikan dan sudah sesuai. Oh, ya. sudah sesuai. Iya. Setelah itu KPU akan mengadakan pleno. Pleno tanggal 23. Plenonya tertutup. Tertutup ya? Penetapan. Oh, itu. Jadi enggak kayak kemarin daftar itu enggak. Oh, enggak bawa pendukung itu enggak. Calon enggak undang. Enggak. Oh, iya. Hanya KPU. Rapat pleno tertutup, penentuan penetapan itu tadi. Jadi penetapan bakal pasangan calon bupati. Nah, tanggal berikutnya tanggal 24 kita punya agenda besar juga, yaitu pengundian nomor urut gitu. Pengundian nomor urut tanggal 24. Jadi running agendanya gitu. Oh, mau menentukan nomor berapa itu ya Pak? Iya, kan ada 2 bakal pasangan calon ini kan. Ya. 1 atau 2. 1 atau 2. Jadi kita sebagai penyelenggara mulai sekarang sudah tidak boleh ada angka-angka itu sudah ditetapkan. Kita harus netral gitu ya. Oh. Iya. Kalau angka 50.000, 100.000 itu masih itu beda ya Pak? Iya, beda itu beda. Nah ini ternyata sobat pemilih cerdas, ternyata tahapannya itu banyak sekali ya. Jadi kalau diterangkan untuk pencalonan saja ini berapa menit tadi ya. Tapi ya begitulah. Nah ini sudah ya Pak. Jadi setelah pengundian untuk calon, untuk tahapan pencalonan ini sampai tahapan pengundian saja ya Pak. Ya nanti setelah pengundian nanti sudah ada lagi ya untuk yang lain ya, tahapan yang berbeda. Oh, nanti kampanye gitu ya. Ya. Ada dana kampanye juga. Oh, tapi itu tahapan yang berbeda. Ini Pak, satu lagi yang terakhir ini. KPU kan ini dalam kondisi pandemi ini. Oh iya. Seperti kami ini. Ya, ya. Apakah kemarin itu dilakukan dengan protokol kesehatan atau seluruh tahapan ini? Nah, betul Mas Dimang, itu juga harus kita sampaikan sama sahabat pemilih cerdas. Sama pemilih cerdas ya. Kita sampaikan bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati ini bisa dilanjutkan serentak secara nasional itu harus ada syarat khusus. Syaratnya adalah harus ada penerapan protokol kesehatan pencegahan Corona 19. Sehingga proses pendaftaran itu ya harus minimal orang yang hadir di proses itu harus memakai masker sampai menutupi dagu seperti kita ya hari ini pakai facial gitu. Kalau pakai masker saya suaranya agak bindeng-bindeng lebih. Oh, gitu. Ini pun lebih bindeng. Iya. Ya, jadi itu ya Pak. Artinya KPU dalam semua tahapan menerapkan protokol kesehatan. Ya, Pak. Itu sebagai sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar karena rekomendasi dari gugus tugas nasional KPU bisa melanjutkan tahapan pemilihan serentak ini dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan KPU itu memedomi itu semua. Ada PKPU 6, lalu perubahannya menjadi PKPU 10 tentang pencegahan itu tadi virus 19. Ya, jelas ya sobat pemilih cerdas bahwa KPU melaksanakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul ini dengan memedomani protokol kesehatan. Closing statement-nya ada. Harapannya atau apa? Mari kami sampaikan pada teman-teman semuanya, mari menjadi pemilih yang cerdas, gunakan hak pilihnya nanti di tanggal 9 Desember. Jangan golput, gunakan hak pilih, jangan takut datang ke TPS karena di TPS juga diterapkan protokol kesehatan gitu. Baik, Pak Joko ini kayaknya udah cukup panjang lebar nih, luas. Jadi sobat pemilih cerdas, jadi untuk edisi yang pertama ini atau tayangan yang pertama ini perdana loh Pak Joko jenengan. Siap. Cukup sekian ya. Nanti ada lagi untuk tahapan yang lain gitu. Untuk podcast bersama narasumber yang lain yang kredibel tentunya ya.
Baik, sobat pemilih cerdas, sekian, terima kasih. Ya, saya Diwangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi.